Sebuah negeri di mana pegunungan Andes yang megah bertemu dengan hutan hujan Amazon yang lebat. Sementara garis khatulistiwa membelahnya dengan sempurna. Ekuador, tanah yang kaya akan sejarah dan kebudayaan, telah menjadi persimpangan berbagai peradaban selama berabad-abad. Dari kerajaan Inka hingga kolonialisme Spanyol, dari Republik Merdeka hingga masyarakat modern, negeri ini terus berevolusi dalam dinamika politik, sosial, dan keagamaannya. Namun, di tengah mayoritas Katolik yang mendominasi, ada satu jejak kecil yang jarang dibahas, kehadiran Islam. Bagaimana mungkin agama yang lahir di padang pasir Arab bisa menemukan jalannya ke jantung Amerika Selatan? Siapa yang pertama kali membawa Islam ke negeri ini? Dan bagaimana komunitas muslim bertahan dalam arus sejarah yang terus berubah? Mari kita menyelami kisah panjang dan tersembunyi tentang Islam di Ekuador, jejak dari Timur Tengah, perjalanan para pedagang dan imigran, serta perjuangan mereka untuk mempertahankan iman di negeri yang jauh dari asal-usulnya. Sekarang kita masuk ke sejarah Ekuador, dari peradaban kuno hingga kemerdekaan. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah yang kini kita kenal sebagai Ekuador telah menjadi rumah bagi berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah kebudayaan Valdivia yang berkembang sekitar 2300 hingga 2000 sebelum Masehi di provinsi Santa Elena. Mereka dikenal dengan kerajinan tembikar yang khas dan merupakan salah satu peradaban tertua di Amerika Selatan. Selain itu, ada juga kebudayaan Jamaquaque yang berkembang antara 300 sebelum Masehi hingga 800 Masehi di provinsi Manabi, yang meninggalkan jejak berupa artefak dan struktur arsitektur yang mengesankan. Pada abad ke-15, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Inka. Namun, dengan kedatangan penjelajah Spanyol pada abad ke-16, terutama Francisco Pizarro, dimulailah era kolonial yang berlangsung hampir 300 tahun. Selama periode ini, penduduk asli mengalami penindasan dan eksploitasi, terutama melalui sistem kerja paksa yang diterapkan oleh penjajah. Setelah melalui berbagai pergolakan, Ekuador berhasil meraih kemerdekaannya pada tahun 1822 dan awalnya menjadi bagian dari Gran Colombia, sebuah federasi yang dibentuk oleh Simon Bolivar. Namun, pada tahun 1830, Ekuador memutuskan untuk memisahkan diri dan berdiri sebagai negara merdeka. Sekarang kita masuk ke konstitusi dan kebebasan beragama di Ekuador. Konstitusi Ekuador menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya. Walaupun mayoritas penduduknya menganut Katolik Roma, pemerintah memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempraktekkan keyakinannya tanpa diskriminasi. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari di mana berbagai komunitas agama hidup berdampingan dengan damai. Ekuador menganut sistem pemerintahan republik presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara ini memiliki sistem multipartai dan legislatif unikameral yang disebut Asamblea Nasional. Sejak kemerdekaannya, Ekuador telah mengalami berbagai dinamika politik, termasuk periode pemerintahan militer dan transisi menuju demokrasi. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ini berfokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dengan populasi sekitar 18 juta jiwa, Ekuador memiliki keragaman etnis yang meliputi mestizo, penduduk asli Afro-Ekuador, dan keturunan Eropa. Mayoritas penduduknya, sekitar 68%, menganut Katolik Roma. Namun, terdapat juga komunitas Protestan, saksi-saksi Yehua, Mormon, dan agama-agama lainnya. Islam adalah agama minoritas dengan jumlah penganut sekitar 2.000 orang atau 0,011% dari total populasi. Sekarang kita menuju pada masuknya Islam ke Ekuador, jejak dari Timur Tengah. Islam pertama kali hadir di Ekuador pada akhir abad ke-19 melalui gelombang imigrasi dari Timur Tengah. Para imigran ini berasal dari negara-negara seperti Libanon, Palestina, Suriah, dan Mesir. Mereka datang ke Ekuador dengan berbagai alasan, termasuk mencari kehidupan yang lebih baik dan menghindari konflik yang terjadi di tanah air mereka. Pada masa itu, banyak dari mereka yang menggunakan paspor Kekaisaran Ottoman, sehingga sering disebut sebagai orang Turki oleh penduduk setempat. Setibanya di Ekuador, para imigran muslim ini menetap di kota-kota besar seperti Quito dan Guayaquil. Dari sana,
Mereka kemudian menyebar ke beberapa provinsi lain termasuk Manabí, Los Rios, dan Esmeraldas. Mereka umumnya berprofesi sebagai pedagang yang memudahkan integrasi mereka ke dalam masyarakat Ekuador yang juga memiliki tradisi perdagangan yang kuat. Pada akhir tahun 1940-an, komunitas Arab di Ekuador, baik yang beragama Islam maupun Kristen, membentuk organisasi bernama LECLA. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah untuk menjaga identitas budaya dan mendukung anggotanya dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan agama tidak menjadi hambatan dalam menjalankan kegiatan bersama, menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi di antara mereka. Gelombang imigrasi berikutnya terjadi pada pertengahan 1990-an ketika muslim dari Asia Selatan seperti India dan Pakistan mulai datang ke Ekuador. Pada akhir tahun 1990-an, imigran muslim dari negara-negara Afrika seperti Liberia, Nigeria, dan Ghana juga menetap di Ekuador. Selain itu, terjadi fenomena mu'alaf di kalangan warga lokal Ekuador yang semakin memperkaya keragaman komunitas muslim di negara ini. Untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial mereka, komunitas muslim di Ekuador mendirikan pusat-pusat keagamaan. Salah satunya adalah Islamic Center Masjid As-Salam di Quito yang digunakan untuk berbagai aktivitas keagamaan dan juga berfungsi sebagai tempat berinteraksi dengan pemerintah dalam urusan agama. Walaupun merupakan minoritas kecil, komunitas muslim di Ekuador berhasil mempertahankan identitas mereka dan berkontribusi pada keragaman budaya negara tersebut. Melalui upaya bersama dan dukungan dari berbagai pihak, mereka terus berusaha meningkatkan pemahaman dan toleransi antar agama di Ekuador. Komunitas muslim di Ekuador kecil, tapi mereka aktif dalam menyebarkan pengetahuan tentang Islam dan membangun hubungan dengan masyarakat luas. Namun, mereka menghadapi tantangan seperti minimnya sarana peribadatan dan pendidikan agama. Selain itu, stereotip dan kesalahpahaman tentang Islam masih menjadi hambatan dalam interaksi sosial. Dengan pendekatan yang inklusif dan dialog antar agama, komunitas muslim di Ekuador berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi di antara berbagai kelompok agama. Mereka juga berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, menunjukkan kontribusi positif bagi masyarakat Ekuador secara keseluruhan. Ekuador adalah contoh bagaimana berbagai budaya dan agama dapat hidup berdampingan dengan damai. Islam adalah agama minoritas. Kehadirannya menambah kekayaan budaya dan spiritual negara ini. Melalui toleransi, dialog, dan saling pengertian, Ekuador menunjukkan bahwa harmoni dalam keberagaman adalah sesuatu yang dapat dicapai dan dipertahankan. Dengan memahami sejarah dan dinamika sosial politik Ekuador, kita dapat melihat bagaimana interaksi antara berbagai kelompok etnis dan agama membentuk identitas unik negara ini. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menghargai dan merayakan keberagaman dimanapun kita berada. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.